Eduardo Perez puas, Persebaya optimis tatap musim dengan 30 pemain andalan. Sinyal kuat dikirimkan dari Surabaya, Persebaya resmi memperkenalkan skuad musim ini dengan percaya diri tinggi, tanpa ragu, tanpa tambahan pemain lagi. Sang pelatih Eduardo Perez justru menebar keyakinan bahwa 30 pemain yang ia miliki kini adalah senjatanya untuk menantang kerasnya musim 2025-2026. Persebaya Surabaya akhirnya memperkenalkan 30 pemain yang akan menjadi tumpuan mereka di ajang BRI Super League 2025-2026. Acara launching dilakukan meriah di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025, dan disambut antusias oleh ribuan bonek yang hadir. Komposisi tim terdiri dari 8 pemain asing dan 22 pemain lokal. Di sektor asing, nama Mihailo Perovic menjadi wajah baru di lini depan, sementara di bawah Mistar, hadir sosok Randy Oscario yang sudah kenyang pengalaman di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pelatih kepala Persebaya, Eduardo Perez, terlihat mantap dengan komposisi pemain yang dimiliki. Ia menyebut tak ada rencana untuk mendatangkan tambahan amunisi lagi. Saya sudah bilang kepada pemain, saya sangat puas dengan skuad yang saya miliki. Kami memiliki pemain-pemain yang berpengalaman dan pemain muda. Bagi saya, skuad yang saya miliki ini yang terbaik, ujar Eduardo Perez. Skuad Persebaya memang tampak menjanjikan. Di barisan asing, ada nama-nama seperti Dime Dimov, Risto Mitrevski, Milos Rajkovic, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Gali Freitas, Bruno Moreira, dan tentunya Perovic. Sementara dari lokal, Persebaya tetap mengandalkan nama-nama lama seperti Hernando Ari, Catur Pamungkas, Kadek Raditya, Octavianus Fernando, Malik Rizaldi, serta Tony Firmansyah. Tak ketinggalan, dua nama yang baru kembali ke tim, Koko Ari dan Rahmat Irianto, menambah kekuatan lini belakang dan tengah. Dengan total 30 pemain yang sudah dikunci, Persebaya tampaknya akan langsung fokus membangun kekompakan tim. Ketika ditanya soal peluang mendatangkan nama baru lagi, Eduardo Perez menegaskan sikapnya. Kami sudah punya skuad Persebaya, saya percaya kepada semua pemain. Para pemain ini menunjukkan kepada saya, setiap hari, bahwa mereka bisa bermain dengan sangat fantastis. Tentu saja, mungkin saya sudah bilang, bagi saya, kami memiliki skuad terbaik, saya tidak memiliki keraguan sama sekali, imbuhnya. Musim baru sebentar lagi dimulai, dan Persebaya tampaknya sudah siap menatap kompetisi tanpa banyak drama bursa transfer. Mereka lebih memilih percaya kepada kekuatan yang sudah ada. Kini, tinggal bagaimana 30 pemain itu menjawab kepercayaan sang pelatih di atas lapangan, dan mengembalikan nama besar Persebaya ke jalur juara. Nama Persebaya tembus Eropa, Milos dan Perovic disebut bisa bawa Persebaya juara. Kehadiran dua pemain asing asal Montenegro di skuad Persebaya Surabaya musim ini langsung menarik perhatian media di Eropa Tenggara, khususnya negara asal mereka, Montenegro. Mereka adalah Milos Rajkovic dan Mihailo Perovic, dua nama yang dipercaya mampu menjadi pembeda dan membawa Green Force bersaing di papan atas Super League 2025-2026. Dalam skuad besutan Eduardo Perez, keduanya bergabung bersama beberapa pemain asing lain, seperti Dime Dimov dan Risto Mitrevski dari Makedonia Utara. Namun, media Montenegro bernama Lopsport secara khusus menyoroti kontribusi Milos dan Perovic sebagai kekuatan utama baru Persebaya. Lopsport menyebut kedatangan dua pemain tersebut sebagai sinyal kuat bahwa Persebaya serius membangun tim juara. Milos yang berposisi sebagai gelandang dikenal sebagai pemain berpengalaman, bahkan sempat membela timnas Montenegro sebanyak 18 kali sejak debut pada 2020, berdasarkan catatan dari Transfermarkt. Sementara itu, Mihailo Perovic adalah penyerang tajam yang musim lalu mencetak 16 gol dari 35 laga bersama FK Jezero. Mereka datang sebagai bala bantuan besar. Rajkovic dengan pengalaman sebagai mantan anggota tim nasional Montenegro, dan Perovic, setelah musim yang fantastis di kejuaraan kami, diberi label sebagai pencetak gol paling efektif dan pemain kunci Jezera dalam perjuangan untuk bertahan di kompetisi, tulis media asing tersebut. Laga perdana Milos di kandang Persebaya, Stadion Gelora Bung Tomo, terjadi saat Green Force menjamu PSS Sleman. Meski hanya laga persahabatan, atmosfer penuh bonek dan bonita benar-benar meninggalkan kesan dalam. Milos dimainkan sejak menit awal sebelum ditarik keluar pada babak kedua, mendapatkan sambutan hangat dari publik Surabaya.
Sementara Perovic belum sempat bermain, tetapi sudah diperkenalkan ke publik sebagai rekrutan anyar, penyerang berusia 27 tahun itu diproyeksikan sebagai mesin gol utama Persebaya musim ini, mengenakan nomor punggung 11 yang cukup ikonik. Ini adalah pengalaman istimewa bagi para pesepak bola Montenegro yang telah membela Persebaya sejak musim panas ini. Milos Rajkovic dan Mihailo Perovic akan mengingat gambar-gambar ini selamanya, lanjut laporan Lob Sport. Tidak hanya memuji kemampuan teknis keduanya, Lob Sport juga menyoroti antusiasme luar biasa supporter Persebaya. Menurut mereka, sulit dipercaya bahwa laga persahabatan bisa disaksikan oleh begitu banyak pendukung. Dengan atmosfer bak partai final, fanatisme bonek dianggap sebagai salah satu kekuatan tambahan yang membuat Milos dan Perovic semakin termotivasi. Masih belum puas, Persebaya siapkan uji coba terakhir jelang Super League 2025-2026. Waktu kian mendekat ke tanggal kick-off Super League 2025-2026, namun Persebaya Surabaya belum ingin menutup rangkaian persiapannya. Alih-alih berpuas diri dengan 3 kemenangan di laga uji coba sebelumnya, sang pelatih, Eduardo Perez, justru berencana menambah 1 laga uji coba lagi untuk mengasah tajamnya permainan tim. Jelang bergulirnya Super League 2025-2026 pada tanggal 8 Agustus mendatang, pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, tengah menyusun rencana tambahan untuk timnya. Alih-alih bersantai setelah mencatat 3 kemenangan di laga pramusim, ia justru mempertimbangkan 1 uji coba terakhir sebelum liga dimulai. Kami sedang mengupayakannya, kami belum tahu pasti, tetapi kami sedang mengupayakannya, ujar Eduardo Perez kepada awak media, Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Rencana tersebut bukan tanpa alasan, mengingat waktu persiapan yang masih tersisa 2 pekan, Persebaya melihat peluang besar untuk menjalani 1 laga pemanasan tambahan. Idenya adalah minimal 1 pertandingan dan mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk memulai liga, tambah pelatih asal Spanyol itu. Persebaya memang sudah melakoni 3 uji coba selama masa pramusim, hasilnya memuaskan, bajul ijo tak pernah tersentuh kekalahan sekalipun. Kemenangan terakhir bahkan diraih saat laga launching tim di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Mereka menang tipis 1-0 atas lawan yang dihadapi, lewat gol tunggal dari Bruno Moreira. Hasil positif itu memang memberi modal bagus, namun Eduardo Perez melihat kebutuhan yang lebih dalam dari sekadar menang. Ia ingin anak asuhnya terus berkembang, terutama dalam mengadaptasi gaya permainan yang ia usung sejak awal kedatangannya ke Surabaya. Kami sedang dalam proses untuk terus lebih baik, banyak hal positif dalam waktu singkat yang kami lakukan dengan gaya yang berbeda, jelas Perez. Pelatih berusia 48 tahun ini pun menegaskan bahwa seluruh pramusim dijadikan sebagai fondasi utama. Dengan berbagai pertandingan yang telah dilalui, ia merasa tim ini berada di jalur yang tepat menuju performa terbaik. Banyak pertandingan di pramusim, kami mendapatkan banyak hal positif, tentu saja, kami terus berproses untuk mencapai kondisi terbaik di kompetisi nanti, pungkasnya. Rencana uji coba terakhir ini menjadi penanda bahwa Persebaya benar-benar serius menatap musim 2025-2026. Dan bagi para pendukung setia, ini sekaligus menjadi harapan bahwa setiap menit yang dijalani tim akan menghasilkan sesuatu yang besar ketika kompetisi resmi dimulai nanti.